Menurut gue sih kalau masalah pelecehan seksual kan gak harus cewek ya. Soalnya beberapa tahun ini kalau nggak salah tahun 2020 waktu itu Prince Brunei, jadi dia juga mendapat pelecehan seksual dari sosial media. Dan pelecehan seksual ini gak harus secara sentuhan fisik, bisa juga non fisik. Dan yang dialami sama Prince Brunei ini, dia mengalami mungkin karena tubuhnya yang bagus dan juga maskulin gitu. Jadi dia mendapat pelecehan kayak diajak ya plus gitu, dan mungkin itu juga salah satu pelecehan seksual yang terjadi secara non fisik gitu. Dan saat ini sih nggak cuma cewek aja sih yang jadi pelecehan seksual, bahkan cowok juga bisa dapat gitu sih. Kalau dari opini gue sih ya terhadap pelecehan seksual, tapi terhadap laki-laki nih ya. Kalau misalnya ngeliat dari bentukan gue, tidak mungkin gue dilecehkan gak sih? Karena memang seperti ini gitu kan. Cuman kalau misalnya emang ditanyain pendapat gimana, dari pendapat gue pribadi sebagai mahasiswa, pelecehan seksual pada laki-laki itu bisa dikatakan agak-agak semu ya, nggak kelihatan. Dimana memang kalau misalnya perempuan mungkin kelihatan banget kan, dimana memang kalau perempuan itu bisa dibilang banyak yang ngomong kalau misalnya di-catcalling sedikit, dipanggil sedikit, digodain sedikit, padahal niatnya bercanda, akhirnya kesannya menjadi pelecehan seksual segala macam. Cuman kalau laki-laki diperlakukan seperti itu kan mungkin perspektifnya ada berbeda gitu kan. Penglihatan dari orang pun berbeda, kayak oh ya udah dia bercanda sama cowok segala macam gitu sih kalau ada pendapat gua. Jadinya agak-agak semu tapi nggak bisa dikatakan pelecehan seksual, karena memang itu juga pikiran orang, nggak bakal lah laki-laki dilecehin segala macam gitu kan. Karena emang pada dasarnya pun kelihatannya laki-laki itu yang lebih dominan gitu lah untuk menggoda seseorang gender yang berlawanan gitu sih kalau dari pendapat gua. Menurut gue sih kalau pelecehan seksual ya menghindarinya gimana ya, karena kalau dari sisi gue, kalau sebagai cowok kan kalau tampilan kita tuh secara fisik mungkin itu yang dilihat. Kalau misalkan bisa jadi pelecehan seksual mungkin secara fisik ya. Dan kalau mungkin saat ini pelecehan seksual juga kan nggak harus berpakaian seksi, bahkan yang berpakaian tertutup pun kadang mendapat pelecehan seksual, dan itu mungkin dari sifat orangnya ya, dan susah dihindari juga karena nggak semua bisa kita hindari. Kadang emang kita lagi jalan dan ya kita nggak tahu juga respon orang ke kita itu gimana gitu mengenai pelecehan seksual gitu sih. Karena kita kan nggak tahu juga gitu, kita itu menurut kita mendapat pelecehan seksual, menurut mereka mungkin enggak gitu. Dan ya itu, that's my opinion sih. Kalau misalnya ditanya tentang apakah pakaian berpengaruh dan lain-lain, menurut gua enggak. Kenapa bisa dibilang tidak berpengaruh? Karena yang selalu gua pegang di dalam diri gua sendiri adalah enggak peduli gimana pun pakaian orang, enggak peduli gimana pun orang lain berpakaian dan lain-lain. Yang bisa kita kontrol sebagai laki-laki adalah perilaku. Yang selalu bisa dikontrol itu adalah perilaku. Tapi kita nggak bisa kontrol pemikiran kita. Jadi memang kalau misalnya gua ngeliat dia kayak pakaiannya minim lagi, ya gue bisa tetap berfantasi di kepala gue. Tapi yang bisa gue kontrol, apa yang bisa gue kontrol adalah apakah gue ngelakuin itu atau enggak, apakah gue godain dia atau enggak. Jadi selama itu tetap di kepala dan gak gue lakuin, itu tetap sah aja. Jadi yang dikontrol itu lebih ke perbuatannya. Itu sih pendapat gue, yang penting kita kontrol diri kita aja, gimana kita ngatur orang lain. Kalau misalnya kita yang menerima ya pendapat gue, ya yang penting diperlakukan setara aja sih, perempuan dan laki-laki. Karena memang menurut gue gender tuh tidak menjadi pembeda. Jadi apa yang diterima sama perempuan itu juga harus diterima sama laki-laki. Sebaliknya apa yang diterima sama laki-laki itu harus diterima sama perempuan juga gitu.